Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Yash bin Walid hadatsana Waqi' anil A'mash an Ibrahim at-Taimi an Abi Dzar qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi wa syamsu tajri mustaqarra laha qala mustaqarruha tahta al-'arsh. Di sini disebutkan para ahli surga terkesiap, heran. Qad bayatta wujuhana laqad anqadtana minan nar. Ya Rabb, kenikmatan apa lagi? Dalam keadaan bergelimang nikmat, ditawari kenikmatan lagi, maka apa lagi? Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami yang tadinya sempat masuk api neraka, dimasukkan api neraka kemudian dikeluarkan dengan syafaat. Maka apa lagi? Ini kenikmatan yang sudah diidam-idamkan yang terdahulu. Tidak, kata Allah. Hal azidukum syai'a? Maka apa kenikmatan yang lebih puncak prima dan yang diharapkan oleh penduduk surga adalah fayatajalla rabbuna, maka Allah menampakkan wayakshif an-nafsi, Allah membukakan hijab antara dirinya dengan mereka. Maka terkesiap semua orang-orang di surga melihat wajah Allah. Yang melihat wajah Allah itu lebih baik daripada berkoitus dengan 70 bidadari. Melihat wajah Allah lebih baik daripada mendapatkan 10 dunia dan seisinya. Jadi raja di raja melihat Allah tidak ada tandingannya. Maka di saat kaum muslimin dalam keadaan terperangah dan lupa atas kenikmatan yang ada padanya, yang sibuk dengan 70 bidadari lupa, yang sibuk dengan makanan buah-buahan yang enak lupa, yang sibuk menenggak arak surga yang halal yang penuh kenikmatan kelezatan lupa melihat wajah Allah. Maka di riwayat Muslim disebutkan keadaan yang terkesiap itu kemudian Nabi membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka para penduduk surga kenikmatan di surga dan tambahan apa? Hadis ini menceritakan melihat wajah Allah. Maka di sini di dalam hadis Jarir yang terakhir disebutkan oleh Nabi dengan takkid, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Kama tarawna hada la tudamuna fi ru'yatihi. Dan kalian akan melihat wajah Allah itu di hari kiamat, ataupun Allah itu di hari kiamat dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Dan nanti akan kita bahas. Masih ada waktu kan? Masih panjang waktunya. Maka kita masuk kepada syarah dahulu, atau kita sudah terjemahkan tadi, kita langsung masuk kepada sanad. Maka sanad yang pertama di hadis yang pertama, karena sanadnya banyak, kita ringkas saja. Amr ibnu Aun. Maka dia Amr ibnu Aun al-Basri as-Sulami. Maka dia rawi yang di atas thiqah. Disebutkan oleh Abu Hatim thiqatun hujjah. Dan dikatakan oleh Abu Zur'ah ar-Razi, killa man ra'aitu asbat minhu. Sedikit orang yang lebih kuat dari dia. Menandakan dia dari orang-orang yang hafalannya kuat. Sedikit sekali yang seperti dia, itu maknanya. Maka ini keadaan dari gurunya Imam Al-Bukhari yang pertama. Dan yang kedua dari gurunya Imam Al-Bukhari ataupun guru-gurunya Imam Al-Bukhari, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini haddatsana Khalid, dan Khalid di sini adalah Khalid ibni Abdillah At-Tahan, dan beliau pun di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim thiqatun sahihul hadis, dan dithiqahkan oleh Abu Zur'ah. Dan berkata Imam At-Tirmidzi thiqatun hafidh, menunjukkan dia di atas derajat thiqah.
Siqatun hafidh, di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari mutabaah di sini disebutkan di dalam sanad Khalid wa Husain. Maka siapa Husain di sini? Husain ibnu Bashir, seorang rawi yang mudallis namun tidak berpengaruh di Sahih Al-Bukhari, dan dia muhaddis siqah, ditausiq oleh para ulama, bahkan disebutkan di atas derajat siqah. Namun sayangnya mudallis, namun tidak berpengaruh di Sahih Al-Bukhari ini. Kemudian meriwayatkan dari Ismail, dan ini madarul hadis, maka harus diingat dan harus diketahui siapa Ismail. Ismail ibnu Abi Khalid Al-Bajali Al-Kufi, Al-Bajali dari Kufah. Maka di sini dia dalam keadaan juga siqah atau bahkan di atas derajat siqah. Ismail ibnu Abi Khalid. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, la uqdimu alaihi ahadun min ashab asy-Sya'bi wa huwa siqah. Aku tidak lebih mendahulukan dari murid-murid Imam Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Amir ibnu Syarahil. Tidaklah aku mengunggulkan kecuali Ismail ibnu Abi Khalid ini. Bahkan Imam Ahmad mengatakan asahun nas hadisan Asy-Sya'bi. Dia adalah rawi yang paling kuat dan paling benar riwayatnya dari Asy-Sya'bi. Menunjukkan bahwa dia itu min asbatinas dari Asy-Sya'bi. Dan Asy-Sya'bi Amir ibnu Syarahil, seorang tabi'i yang terkenal, hafalannya sangat kuat. Bahkan berkata Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Abi Khalid syaribal ilm surban, bahwa Ibnu Abi Khalid mempunyai ilmu yang sangat luas. Dia meminum ilmu dari Asy-Sya'bi surban, seperti minuman. Dan begitu pun Sufyan Ats-Tsauri mengakui keilmuan Ismail dan mengatakan a'lamun nas bi Sya'bi wa asbatuhum fihi. Dia orang yang paling mengetahui periwayatan dari Sya'bi dan paling kuat periwayatannya dari Sya'bi. Maka ini cukup menjadi pendalilan dia itu di atas derajat siqah. Maka disebutkan oleh Ya'qub ibnu Sufyan al-Fasri, kana amiyan hafidhan siqah, dan kana siqatun sabtun, kata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi. Maka dia di atas derajat siqah. Ini madarul hadisnya kepada Ismail ibnu Abi Khalid, dia di atas derajat siqah. Dan meriwayatkan dari Qais, dan Qais Al-Jalqami, kata Qais bukan Bandung, tapi Qais ibnu Abi Hazim Al-Bajali Al-Kufi. Maka Qais di sini juga termasuk dari rawi di atas derajat siqah. Berkata Abu Daud As-Sijistani, ajwad at-tabi'in isnadan. Dia adalah termasuk dari tabi'in yang sanadnya paling baik. Dan Ismail ibnu Abi Khalid pun muridnya yang tadi kita bahas, seorang imam, mengakui keilmuan gurunya Qais. Disebutkan kana sabtan, bahwa dia itu orang yang kukuh hafalannya. Dan dia kalau meriwayatkan dari gurunya Qais, Ismail ibnu Abi Khalid yang tadi, jika meriwayatkan dari gurunya Qais mengatakan hadatsani al-Istawanah, yakni annahu fi siqah mislul istawanah. Istawanah adalah neraca timbangan ataupun alat ukur untuk
mengetahui kebaikan, maka dia bagaikan alat ukur. Maka menyebut gurunya dengan istawana, ataupun bagaikan pilar yang kuat. Istawana juga maknanya. Maka bagaikan pilar yang kuat, hafalannya sangat kuat. Maka inilah kedudukan Qais ibnu Abi Hazim, termasuk dari orang-orang yang kuat hafalannya. Bahkan Yahya ibnu Ma'in mengatakan awsaq min az-Zuhri. Dia itu lebih sikoh daripada Imam Az-Zuhri. Dan Imam Az-Zuhri ma'ruf. Dan berkata Yaqub ibnu Syaibah mutkinur riwayah. Riwayatnya mutkin, sanadnya. Maka inilah dari rawi-rawi hadis di sanad yang pertama. Kemudian kita masuk kepada sanad yang kedua. Hadatsana Yusuf ibnu Musa, hadatsana Asim ibnu Yusuf al-Yarbu'i. Maka Asim ibnu Yusuf al-Yarbu'i dia At-Tamimi al-Kufi. Dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Matin al-Hadrami. Adapun Yusuf ibnu Musa Ar-Razi Al-Baghdadi, yang mana dia adalah rawi yang bisa dikatakan sikoh. Yusuf ibnu Musa Ar-Razi. Maka bertemu dengan Ismail ibnu Abi Khalid, selesai dari sanad yang pertama. Kemudian masuk kepada sanad yang ketiga, Abduh ibni Abdillah meriwayatkan dari Al-Husain ibni Ali. Maka Abduh rawi yang sikoh ibnu Abdillah. Adapun Al-Husain ibni Ali dia Al-Ju'fi, di atas derajat sikoh. Berkata Imam Ahmad, ma ra'aitu afdal min Husain Al-Ju'fi. Aku tidak pernah melihat seorang lebih baik daripada Al-Husain ibnu Ali Al-Ju'fi. Maka ini menjadi pendalilan bahwa dia di atas derajat sikoh. Lalu meriwayatkan dari Zaidah. Siapa Zaidah? Telah kita lewati yang hadisnya syad tentang tahrik Zaidah ibnu Qudamah. Berarti mahalu telah kita bahas Zaidah ibnu Qudamah, termasuk imam juga. Maka Zaidah ibnu Qudamah imam. Dan Bayan ibnu Bishr. Di dalam sanad ini dari Bayan ibnu Bishr, dan dia rawi yang sikoh atau imam, sikotun sabtun. Dari Qais ibnu Abi Hazim dari Jarir. Maka telah kita lewati 3 sanad dari Imam Al-Bukhari, yang mana 2 sanad pertama madarul hadisnya kepada Ismail ibnu Abi Khalid an Qais ibnu Abi Hazim dari Jarir. Dan sanad yang ketiga bertemu semuanya kepada Qais ibnu Abi Hazim dari Jarir. Maka di sini yang belum kita bahas adalah Jarir, seorang sahabi. Maka siapa Jarir, sahabi hadis ini? Dia adalah Jarir ibni Abdillah Al-Bajali. Maka keutamaan beliau sangat banyak.
Pertama, beliau adalah min asja'in nas. Beliau adalah orang yang paling berani. Dan disebutkan juga beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi dan dihormati oleh Nabi. Seperti di dalam hadis, hatta kana sallallahu alaihi wasallam la yaj'al wajhahu illa mubtasiman lahu. Bahwa Nabi jika bertemu dengan Jarir berusaha untuk keeping smile, tersenyum kepada Jarir. Seperti riwayat yang disebutkan oleh Jarir, ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani ila tabassuman fi wajhi. Semenjak aku masuk kepada Islam, maka Nabi Muhammad tidak pernah menutupi wajahnya dariku dan selalu memberikan senyuman kepadaku. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Jarir ibni Abdullah, dan bahkan telah ditazkiyah oleh Nabi seperti ucapan Jarir, mar'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad illa tabassuman fi wajhi. Tidaklah aku melihat Nabi kecuali setelah aku masuk Islam dia berusaha untuk tersenyum kepadaku. Dan berkata Rasulullah SAW, yutalli'u alaikum min hadzal bab rajulun min khairi di Yaman ala wajhihi mashatu malik fatala Jarir ibni Abdullah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaydi dengan sanad yang sahih dari jalan Sufyan, hadatsana Ismail bin Abi Khalid dari Qais dari Jarir, sanadnya dari Jarir, sahabat Jarir ini.